Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Belakangan ini hangat perdebatan tentang roadmap Ethereum yang berfokus pada rollup atau L2, layer 2 yang biasa kalian tahu. Debat ini muncul karena semakin banyak orang sadar inovasi yang ditunjukkan oleh Solana, di mana mereka tuh bisa fokus performanya di L1 aja tanpa explore solusi L2, mungkin nanti ke depannya. Ada yang berargumen kalau roadmap Ethereum ini itu salah jalan. Ada yang bilang katanya kalau fokus ke layer 2 itu sama aja dengan menyerah di mainnet layer 1. Dan katanya banyak layer 2 yang sifatnya itu parasit, kayak benalu dibilangnya, dan sampai dibilang membunuh L1 Ethereum. Nah gimana tuh coba, masa roadmapnya yang tadinya pengen tuh meningkatkan skalabilitas kok malah jadi ini backfire istilahnya. Benarkah tuduhan semua ini? Apakah ini yang jadi kekhawatiran orang karena ngeliatin beberapa koin ETH terus sama token-token berbasis layer 2 Ethereum itu kan pada buruk semua performance selama ini, bahkan dibandingin sama BTC kalah, sama Sol kalah. Jadi coba kita lihat ini secara singkat yuk. Oke, let's go. Oke guys, jadi disclaimer aja, kita nggak bakal menjawab semua topik karena bercabang-cabang banget kalau kita ngomongin soal roadmap Ethereum, fokusnya ke layer 2, rollups, perbandingannya sama Solana. Ini bener-bener bisa bercabang melebar kemana-mana. Karena keterbatasan durasi video, jadi seperti biasa kalian bisa baca artikel deep dive yang sangat mendalam itu di dashboard member Republik Rupiah. Nah, nanti kita akan bahas di sana. Karena BTW kalau misalkan kalian belum tahu, ini kita udah lagi dalam proses untuk mengubah wujud website kita. Jadi masih ditunggu karena ada beberapa hal yang masih belum pas, mungkin ukuran apa segala macam. Tapi intinya di dashboard member ini kalian bakal lihat nanti kita bahas ke depannya itu perdebatan antara Ethereum versus Solana, bedanya layer 2 di Ethereum dan Solana. Kalau ada, bisa modular juga berarti Solana. Terus apakah roadmap fokusnya Ethereum di L2 ini sebuah kesalahan? Terus kita bakal lihat detail-detail teknis yang nggak bakal dibahas di video ini. Pokoknya di dashboard member republikrupiah.com. Kalau misalkan belum join, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Nah, yang akan saya cover hari ini mungkin ada beberapa istilah yang untuk belum familiar, itu kalian bisa lihat di playlist channel kita di Republik Rupiah. Jadi kalau misalkan kalian ke channel Republik Rupiah, ini kan ada bagian playlist. Nah, kalian bisa lihat khusus untuk topik-topik tertentu. Nah, untuk layer 2 sendiri atau rollups itu udah kami bikin full playlistnya langsung di sini. Jadi kalau misalkan ada yang butuh referensi untuk yang belum paham istilah dan segala macam, tapi kalau yang udah aktif nonton di RR pasti paham. Nah, yang hari ini kita bakal lihat data, kita ngelihat grafik, kita ngelihat apakah bener tuh layer 2 Ethereum tuh mengancam layer 1-nya Ethereum mainnet sendiri, dan kita bakal bandingin tuh dari beberapa aktivitas, beberapa metrik yang mungkin bisa kalian lihat sendiri juga, karena ini bener-bener free, gratis, kalian bisa cek langsung di Grow the Pie. Jadi untuk yang belum tahu, ini growthepie.xyz itu salah satu sumber yang bagus untuk yang pengen mempelajari berbagai hal seputar dengan layer 2 di Ethereum. Jadi kalau kalian tahu yang biasanya udah sering familiar itu kan L2Bit. Nah, selain L2Bit ada Grow the Pie. Nah, di Grow the Pie ini kita bisa ngeliat yang pertama dari sisi ekonomi. Jadi yang ekonomi ini kita ngelihatnya biaya transaksi ya. Nah, kalau biaya transaksi ini argumen terbaik melawan layer 2. Karena kita ngomongin soal rollup yang tidak menguntungkan Ethereum mainnet di L1. Tidak menguntungkan ETH sebagai asetnya. Dan ini sebenarnya buktinya itu tepat bisa kita lihat. Kalau chart ini kalian lihat yang di sebelah kanan, ini menampilkan jumlah median yang dibayarkan per transaksi di atas L2, di atas rollup tertentu lah. Nah, di sini kita nggak masukin semuanya karena ada banyak, tapi contoh-contoh utama aja berdasarkan TVL-nya dari yang gede. Tapi penurunan drastisnya ini bisa kalian saksikan, pokoknya ini kan tahun 2024. Terus kalian bisa menyaksikan dari yang sini tiba-tiba ada penurunan drastis di bulan April, itu karena dikenalkan block. Pasar block yang dari upgrade EIP 4844. Itu kita udah bikin videonya juga di playlist yang tadi rollup. Apa penjelasannya? Intinya biayanya jadi lebih murah, makanya jadi bener-bener menurun drastis di bulan April 2024. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, dari biaya transaksi,
Ini kan per transaksinya di layer 2. Jadi kalian bisa ngeliat jadi dari yang harganya tadinya kadang bisa nyentuh $1, $2, L2 tertentu ya, sampai sekarang udah 0,00-an dolar. Bener-bener murah. Tapi yang dibayarkan user per hari itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini di bagian yang fees paid by users. Nah, yang di sini itu jumlah biaya total yang dibayarkan pengguna setiap hari. Kita bandingin 3 yang paling gede aja deh, yang utama, Base, Arbitrum, sama OP Mainnet. Nah, kalau kita ngelihat nih Base, Arbitrum, sama OP Mainnet di tanggal 4 September 2 hari lalu, itu total per harinya ada 52.825,23 untuk Base. Untuk Arbitrum itu ada 21.780-an. Terus untuk OP Mainnet itu ada 14.534. Nah, dari jumlah biaya total itu yang dibayarkan sama user ya, kita yang pakai roll up-nya pakai jaringan L2-nya, itu sebagai L2 waktu dia bayar settlement balik ke layer 1-nya Ethereum, ya ini chart berikutnya, yang ini dari rent paid to L1, itu biaya settlement-nya sangat-sangat kecil banget dibandingin sama total tadi yang kita keluarin. Jadi Base, Arbitrum, dan OP Mainnet itu pas tanggal 4 September hari yang sama, itu bayar ke L1 Ethereum-nya itu cuman, si Base cuman $224, Arbitrum $1.180, OP Mainnet $47,76. Dan kalau kita hitung kalkulasi ini dari yang dibayarin ke L1 sama yang tidak mereka bayarin, yang totalnya didapetin dari user, itu kan berarti sisanya dikantongin tuh. Nah, tinggal dikalkulatorin aja sisanya yang jadi margin profit masing-masing layer 2. Margin profitnya untuk Base, untuk Arbitrum, untuk OP Mainnet itu di atas 90%. Yang Base itu kalau tadi saya hitung 99,57%. Margin profitnya dikantongin sendiri, nggak dikasih ke L1 Ethereum, nggak dikasih ke aset ETH. Arbitrum margin profitnya 94,58%, dikantongin sendiri. OP Mainnet margin profitnya 99,67%, dikantongin sendiri. Jadi datanya pun sudah membuktikan ya tentang bagaimana dari sisi ekonomi itu jadi argumen bahwa ternyata memang melawan L2, karena akibatnya yaitu dia tadi numpang tapi parasit benalu. Biaya transaksinya mereka kantongin sendiri dan gak banyak yang sebenarnya masuk ke L1 untuk Ethereum Mainnet. Jadi solusinya ada dua. Solusinya itu bisa ada yang ngusulinnya gini. Sebenarnya solusinya gini, ada yang ngusulin biaya bloknya itu dinaikkan. Tapi ini ada dua sisi argumen. Yang pertama, kalau margin profit L2 sekarang terlalu tinggi dan kita pengen naikin aja deh biaya bloknya biar nanti profit sequencer di layer 2 berkurang dan bisa distribusi beberapa nilai balik lagi lah ke L1. Yaitu argumen yang satu. Tapi argumen sisi lainnya adalah kalau biaya settlement untuk ke layer 1 itu nggak murah, akhirnya jadi nggak ada insentif untuk blockchain-blockchain itu pengen bikin roll up untuk menjalankan blockchain mereka sebagai roll up-nya Ethereum. Dan kedua sisi argumen itu ada benernya, karena ya kita butuh nilai itu harus balik lagi. Jadi jangan dikantongin L2 sequencer doang yang terpusat centralized. Jadi harus ada nilai yang balik lagi ke mainnet-nya Ethereum di layer 1. Kalau enggak ya ETH itu gagal jadi aset ekosistemnya sendiri. Kalau nilai ETH menurun, keamanan yang didapat sebagai roll up jadi kurang menarik juga dan L2 bisa berhenti populer. Sisi yang satu argumen tadi juga bener sih. Di sisi lain kalau block itu dinaikin harganya terlalu mahal, insentif untuk operasi L2 jadi berkurang. Potensi nanti orang malah ya udahlah jadi blockchain L1 sendiri aja gitu kan. Semua value accrual bisa kita dapetin sendiri daripada jadi L2. Atau kalau mau jadi L2 yang tetap bisa menguntungkan ya udah ganti aja deh, kita nggak di Ethereum lapisan datanya DA, data availability-nya kita ganti deh ke yang lain, Celestia, Avail gitu, daripada kita milih block di Ethereum yang lebih mahal. Jadi itu sih, kalau misalkan masih ada yang belum familiar dengan istilah-istilah tadi, ada juga satu playlist yang sebenarnya beberapa videonya mirip sama video di playlist Rollup L2, tapi di sini khusus tentang ekosistem modular. Jadi kita bahas tentang yang kayak Celestia, Avail tadi, apa sih fungsi mereka sebagai lapisan data availability. Oke, next, kalau misalkan kita ngomongin soal roadmap Ethereum nih yang berfokus pada rollup, itu sebenarnya bisa sukses kalau mayoritas aplikasi yang dipakai konsumen itu bentuknya L2, tapi ada abstraction-nya. Jadi dipermulus hubungan-hubungan UX untuk kemulusan pengguna yang mungkin nggak crypto native, itu kalau bener-bener bisa kayak gitu, bisa sukses.
jalan tengahnya ya kita menaikkan biaya minimum block aja dalam jangka pendek, karena nanti ya jangka panjangnya selalu nanti kita bisa turunin lagi, nggak perlu selalu mahal sampai bikin orang-orang pergi dari Ethereum. Di masa depan nanti kalau demandnya sudah semakin meningkat, oke, kita turunin lagi, tapi jangka pendek sekarang blocknya bisa lah rada dinaikin biar nggak value dikantongin margin profit banyak buat roll up aja. Dan saya agak condong ke sini karena saya pikir perlu ada solusi dalam jangka pendek. Cuman jangan sampai solusi jangka pendek itu mengacaukan adopsi nanti di masa depan. Itu tentang ekonomi, jadi itu sih yang utamanya. Nah sekarang metrik-metrik lain yang mendukung di Grow the Pie yang bisa kita lihat itu ya ada kayak aktivitas. Nah aktivitas atau kalau misalkan kita lihat di sebelah sini itu dari throughput, itu sebenarnya ukuran blockchain menurut gas per detik. Dari perspektif pemegang ETH nih, sebagai yang investor ETH, yang pada megang koin ya, ini salah satu metrik yang penting. Karena kalau kita ngeliat aktivitas blockchain, alamat yang aktif gitu-gitu, sama seberapa sering orang transaksi kayak gitu-gitu penting sih. Cuman throughput ini yang menceritakan seberapa populer, seberapa digunakan sebuah roll up. Nah, kita bisa ngeliat ya di sini sama kita pakai contoh 3 yang utama aja, Base, Arbitrum, sama OP Mainnet. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, jelas banget ya di chart satu-satunya roll up utama yang terus meningkatkan throughputnya itu si Base. Jauh banget gitu kan, selisihnya sama Arbitrum sama OP Mainnet. Dan sebenarnya ini masuk akal karena adopsi Base itu lagi naik daun. Cuman yang lumayan mengkhawatirkan itu Arbitrum sama Optimism ini relatif stabil loh. Dia throughput mereka tuh relatif di tempat yang sama sejak April, sejak upgrade-nya yang EIP 4844 tadi. Jadi kalau aktivitas itu harusnya pindah dari L1 ke L2 kan katanya fokusnya di L2 aja, fokusnya roadmap kita roll up gitu kan. Terus orang-orang bilang L1 tuh mahal, udah pada pindah ke L2 aja. Nah kalau harusnya pindah tapi L2-nya sendiri nggak aktif digunakan, ya berarti konsepnya kan salah. Konsep roadmap-nya Ethereum untuk fokus di roll up itu berarti kesalahan fatal. Jadi ini yang harus kita lihat, throughput metriknya harus semakin meningkat terus tuh membuktikan kalau emang ya roll up L2 itu dibutuhkan dan memang jadi jalur adopsi. Kalau ini nggak terdampak di chart di metrik, ya gimana dong jadinya. Terakhir yang berkaitan dengan aktivitas dan penggunaan itu kita bisa ngelihat di TVL. Cuman biasanya kalau TVL kan semua aset masuk. Nah di sini kita mau fokus ke stablecoin aja, tapi kita bisa ngelihat juga stablecoin dalam bentuk USD sama dalam bentuk ETH denominasinya. Nah kalau dari sisi stablecoin-nya itu sebenarnya cukup stabil peningkatannya di 3 roll up yang utama ya, Base, Arbitrum, sama OP Mainnet. Cuman kalau dari denominasi yang USD, Base dan Arbitrum itu yang paling bertumbuh. Dengan OP Mainnet yang rada nge-lag, tapi ya ngikutin naik, cuman rada nge-lag. Base Arbitrum yang paling menonjol. Kalau misalkan kita ganti nih denominasinya dari USD ke ETH, nah sama halnya dengan ETH, pertumbuhan di Arbitrum yang paling atas ini bener-bener hampir 4 kali lipat jumlahnya ETH yang di bridge yang masuk ke OP Mainnet. Yang OP Mainnet-nya di sini, Arbitrumnya di sini hampir 4 kali lipat, jadi selisih jumlahnya. Itu dalam denominasi USD sama dalam denominasi ETH, Arbitrum itu tampak dua-duanya menjadi yang paling memimpin dari metrik TVL ini. Pokoknya dari semua layer 2, Arbitrum tampak jadi pusatnya untuk ETH dan untuk stablecoin USD. Jadi kesimpulan penutupnya guys, seperti yang saya bilang tadi, topik ini itu bercabang banyak banget. Ada hal-hal yang terlewatkan dan belum kita cover, dan lebih lengkapnya itu mungkin next time kita bakal bahas. Pokoknya langsung aja cek di dashboard member RR. Kalau mau nungguin videonya nanti di Revoltropia juga nggak apa-apa. Mungkin nanti bakal makan waktu beberapa minggu. Tapi istilahnya kalau kalian tuh masih bingung dan punya pertanyaan, itu kalian bisa silakan langsung gabung ke media sosial kami. Ada grup di Telegram RR, kita bisa diskusi di sana. Ada server Discord RR juga. Pokoknya kami tuh siap membantu, kita bisa diskusi lebih lanjut dan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Intinya gimana menurut pendapat kalian dari data chart metrik yang kita bagikan di sini? Apakah benar argumen orang-orang sesuai kalau roadmap yang berfokus pada roll up itu membuat L2 jadi membunuh Ethereum ekosistemnya sendiri di L1 Mainnet? Nah, kasih pandangan dan komentar kalian di bawah. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!